Yohanes 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Sekali lagi saudaraku, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudaraku, Alkitab berkata, jikalau kita tidak dilahirkan dari air dan dari Roh Kudus, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak bisa masuk surga. Kerajaan Allah itu surga. Kalau kerajaan Allah di dunia ini itu bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang kebenaran, mujizat dari Tuhan. Itu kerajaan Allah. Tapi kalau di sini dikatakan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, berarti tidak dapat masuk surga. Kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, seorang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Apa arti dilahirkan dari air dan roh? Air itu bicara tentang kehidupan. Air itu bicara tentang penyucian, pembersihan, pembasuhan, pemurnian. Dan Roh Kudus itu roh Allah yang mengerjakannya. Makanya dilahirkan dari air dan roh itu satu paket. Sama seperti ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia," yang mengatakan Yesus, "tetapi Yesus akan membaptis kamu dengan api dan dengan Roh Kudus." Satu paket. Api itu bicara tentang semangat, kuasa. Di Roh Kudus itu ya dia bekerja, memberi kekuatan, memberi semangat. Ya. Makanya ketika murid-murid itu dibaptis dengan api Roh Kudus, mereka bersemangat, mereka tidak takut dengan apapun. Mereka sudah menganggap dirinya di dunia ini memang sudah tidak perlu lagi mereka pertahankan. Mereka semata-mata melakukan kehendak surga, sehingga mereka tidak takut mati. Nah, itu hasil dari pembaptisan dengan api dan roh. Dan kalau dikatakan dilahirkan dari air dan dari roh, itu berarti penyucian, pembersihan, ya, dihidupkan kembali. Karena firman Tuhan berkata, kamu telah mati ketika kamu hidup di luar Allah. Jadi ketika kita belum bertobat, belum terima Yesus, belum hidup dalam Dia, sebenarnya kita sedang dalam keadaan mati rohani. Kita sedang mati. Tetapi ketika kita dilahirkan dari air dan roh, berarti terjadi kehidupan baru. Yang mati itu dihidupkan kembali. Mati secara roh, hidup di luar Tuhan. Kita dihidupkan kembali, dibersihkan dari noda, dari kekafiran, dari kejahatan, dari dosa-dosa, disucikan, dimurnikan. Ya, air itu, air kehidupan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, memurnikan, membersihkan kita, sehingga kita boleh menjadi kandidat-kandidat sorga, orang-orang yang diizinkan, yang dikaruniai untuk masuk ke dalam kerajaan Allah setelah dia dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan kelahiran kembali ini diawali dengan kepercayaan kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai penebus hidupnya. Percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia
bahwa Allah telah mengutus dia, bahwa Allah telah menetapkan Yesus itu sebagai penebus dosa dunia. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita menerima Yesus, percaya kepada itu semua, percaya kepada pekerjaan Allah yang mengutus Yesus putranya, yang adalah firman-Nya sendiri yang menjadi manusia, percaya kepada Dia, percaya penebusan itu, Dia disalibkan untuk menebus kita, maka dosa kita diampuni. Kita ditebus dari kebinasaan, karena oleh dosa kita harusnya kita dibinasakan. Tapi karena kematian Yesus, kebinasaan kita ditebus. Kita tidak jadi binasa, tetapi Yesus yang telah menebusnya oleh kematiannya di kayu salib. Dan setelah kita menerima Dia, percaya kepadanya, maka Roh Kudus diberikan. Terjadi pekerjaan ajaib. Kita dimurnikan dengan air kehidupan tadi. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan, aliran air hidup. Ketika Dia bertemu dengan seorang perempuan di Samaria, di sumur Yakub, ya, ketika Dia meminta perempuan itu untuk menimba air, Yesus mengatakan, kalau kamu tahu dengan siapa kamu bicara, bahwa akulah air kehidupan itu, dan kamu tidak akan haus selamanya. Jadi air hidup itu juga itu bicara tentang firman, tentang Yesus. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, firman yang hidup. Jadi air dan roh itu bicara tentang firman dan Roh Kudus yang bekerja bersama-sama. Kita dikuduskan oleh firman, kita dimurnikan, dituntun kepada kebenaran. Firman itu memurnikan, menyucikan, menguduskan kita. Karena ketika kita hidup benar, maka terjadi penyucian, pengudusan, pembersihan. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin, menuntun, membawa kita kepada penyucian tadi. Ya. Jadi ketika kita lahir baru, dilahirkan dari air dan roh, maka kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, yakinkan dirimu bahwa engkau telah dilahirkan baru. Percaya kepada Yesus dan menjalani kehidupan yang baru. Hidup lama telah berlalu. Biarlah hidup yang baru itu terjadi atas kehidupan kita. Hidup baru itu tidak lagi kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah seperti yang kita lakukan di masa lalu. Kita melakukan hal-hal baru, hal-hal yang berkenan kepada Allah, yaitu perbuatan baik, perbuatan kebenaran. Ya, hidup memuliakan Dia, hidup menjadi berkat, hidup dalam pengudusan, semakin serupa dengan Kristus. Ya. Menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan, hidup benar, ya. Meninggalkan cara hidup yang lama, menjadi manusia baru, sehingga kita boleh layak masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Salam.